Panganjaliuman. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok budaya akan menayangkan video teater. Kenalkan, nama saya Iko Masidarta, nomor absen 11. Saya sebagai ketut, pembuat kerajinan bambu dan bekerja keras. Perkenalkan, nama saya Inyoman Juru Seteda Dharma Muhtama, nomor absen 13. Di sini saya berperan sebagai Made, lucu, suka makan. Kenalkan, nama saya Egede Raditya, absen 5. Saya sebagai Gede, yang tegas dan menjaga adat. Perkenalkan, nama saya Imadimen Kabakta Kusna, nomor absen 12, yang berperan sebagai Nyoman, penjaga pura yang tenang. Perkenalkan, nama saya Putu Ajo Sudingerawan, saya absen 15, berperan sebagai Wayan, anak kota yang baru pulang ke desa dan agak sombong. Perkenalkan, nama saya Igede Reva Artayuantara, absen 4, berperan sebagai Putu, sahabat Wayan yang terpengaruh gaya hidup modern. Perkenalkan, nama saya Niputu dari Kamirandani, nomor absen 25. Di sini saya berperan sebagai Sari yang suka membuat sajen atau banten dan palu. Dan saya Nia Ayuwina Juni Astika Devi, nomor absen 1. Di sini saya berperan sebagai Kadek, yaitu gadis yang peduli lingkungan dan sampah plastik. Perkenalkan, nama saya Nida Febrianti, nomor absen 20. Di sini saya berperan sebagai Ayu, siswi yang ambisius yang ingin memajukan desa lewat desa. Perkenalkan, nama saya Nika Deswastini Putri, nomor absen 16. Di sini saya berperan sebagai Ibu, pelatih tari yang disiplin. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang asri, kesibukan mulai terlihat di wantilan pura dalam sakti. Pagi itu, semesta seolah bersiap menyambut kembalinya seorang putra daerah yang telah lama berkelana. Sorry Kadek, lihat ini, punya banyak ikan. Lumayan buat tahu kita nanti. Aduh deh, bukannya bantu bersihkan arah kurang untuk besok malah memancing. Iya, di laut sekarang kan banyak sampah. Kamu yakin ikannya itu sehat? Lihatlah, kan aku yang pancing sendiri. Ngomong-ngomong, Wayan udah balik dari Jakarta ya? Ya, tapi dia bawa teman, namanya Putu. Gayanya itu loh, kayak turis asing. Masa ke pura pakai celana pendek, aku lihat tadi pagi. Sabar deh, namanya juga anak muda, sudah lama di kota. Mungkin lupa instruksi awi-awi kita. Semoga saja dia tidak lupa dari mana dia berasal. Iya, kadang yang pergi paling lama justru yang paling sulit untuk kembali. Nanti juga kita ingatkan pelan-pelan. Namun, kegembiraan menyambut sahabat lama itu segera berubah menjadi sebuah teguran yang tak terduga. Nah tuh, di sini bagus buat video transisinya. Nanti kamu tutup kamera, lalu ganti baju pakai kain Bali.
Keren juga ya desamu Yan. Tapi kok sepi ya? Nggak ada kafe yang estetik. Memang nggak kayak di kota, tapi justru itu yang bikin beda. Jangan nyari kafe di sini tuh. Di sini tempat untuk nyari nilai hidup, bukan sekedar gaya-gayaan. Yan, mending kamu bantu promosi bambunya Pak Ketut daripada kamu cuma joget-joget. Tuh, yuk. Konten seperti itu tidak trending. Seru itu kalau kamu tahu maknanya, Yan. Jangan sampai kamu jadi orang asing di tanahmu sendiri. Kamu pulang, tapi sikapmu kayak orang yang cuma lewat. Ini bukan tempat untuk sekedar konten. Yan, kayaknya kita salah ya. Teguran itu membekas dalam di hati Wayan. Sebuah benturan antara gaya hidup modern dan kesucian tradisi yang mulai terlupakan. Yan, aku beneran gak enak hati kemarin. Kita salah ya? Pakai celana pendek sana. Iya tuh, kayak itu terlalu cuek. Dek, lagi apa? Lagi bersih-bersih. Kalian mau ke rumah gede ya? Sini, bantu aku bawa ember sampahnya ke sana. Ini bicara kita gimana ya? Iya, mulai dari hal kecil. Untuk meredakan suasana, mereka berkumpul di rumah gede. Di sebuah balai yang tenang, diskusi tentang jati diri pun dimulai. Teman-temanku, tradisi itu bukan dijadikan beban tetapi identitas. Gunakan HP-mu untuk menjaga kelestarian dari budaya, bukan ditertawakan. Lihat ini. Daun kelapa kalau tidak dianyam, dia hanya jadi daun kering. Tapi kalau dianyam pakai hati, dia jadi sarana doa. Kalau kalian cuma main gadget dan gak mau mengolah alam, kerajinan bambu ini akan punah. Apa kalian mau desa kita jadi hutan beton? Udah, jangan tegang. Ini nih, makan ikan hasil tangkapan kemarin. Ini loh dicari orang kota kalau kalian review. Maafin aku ya semuanya. Aku sempat merasa desa ini tertinggal. Yan, kita nggak takut kamu berubah. Kita cuma takut kamu lupa. Di kota itu rame, tapi nggak ada yang benar-benar kenal kita. Itu bedanya dengan desa. Di sini, kamu bukan sekedar nama. Kamu termasuk dalam cerita. Jangan cuma datang untuk buat konten, tapi datang untuk kembali. Kalian benar. Aku terlalu sibuk mencari viewers, sampai aku lupa melihat apa yang ada di depan mataku sendiri. Itu, mungkin kita bisa pakai kamera kita untuk sesuatu yang lebih bermakna. Aku setuju Yan. Tadi aku sempat rekam tangannya si Sari waktu mengenyam janur. Detailnya luar biasa. Di kota kita tidak akan menemukan ketenangan kayak gini. Nah, itu baru namanya teknologi yang berguna. Bayangkan kalau dunia tahu betapa rumitnya filosofi di balik selembar janur atau sepotong bambu. Itu lebih keren daripada transisi gaya-gayaan. Ingat, kemajuan zaman itu seperti angin. Kalau akar kita tidak kuat, kita akan tumbang. Tapi, kalau akar kita kuat berdiri di tanah leluhur ini, pastinya kita akan tidak pernah kehilangan arah. Sambil mikirin konsep konten yang baru, ayo kita habisin dulu ikannya. Ini loh dari laut kita, dan bumbunya pun dari kebun kita. Rasa syukur itu bagian dari tradisi kita kan? Iya. Sore pun tiba, kesedihan berubah menjadi semangat baru. Wayan dan teman-temannya sepakat untuk bersinergi, menjaga tradisi dengan bantuan teknologi. Ayo semuanya ikutin gerakan tangan dan mataku, rasakan jiwa budayamu.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tunggu. Butuh ambil tripod. Kita rekam latihan ini dari sudut yang bagus. Kita buat dokumentasi tentang pulang ke akar. Biar teman-teman di kota tahu, keren itu nggak harus selalu soal modernitas. Ide yang bagus. Jangan lupa matikan dulu layar HP-nya setelah rekam. Kita nikmati momen bersama ini tanpa adanya layar di depan mata. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Jiwa sesungguhnya ada pada ketulusan kita untuk menjaga apa yang telah diwariskan. Wayan telah kembali bukan sekedar raga, namun juga hati dan baktinya. Karena sejauh apapun kaki melangkah, tanah leluhur adalah tempat tujuan akhir untuk pulang. Yan, ini kok susah banget ya? Dulu aku juga sering dimarahi. Nari itu bukan soal benar dan salah, tapi soal rasa. Wah, Putu, kamu narinya kayak ikan kehabisan air. Ugat. Kamu, aku masih belajar. Gak apa-apa, semua kan mulai dari salah. Keren banget juga kan. Ayo kita istirahat dulu teman-teman. Dulu aku malu tinggal di desa, tapi sekarang aku bangga. Desa bukan tempat kecil, tapi tempat yang membesarkan. Kita sering cari pengakuan dari luar. Padahal orang luar datang ke sini karena budaya kita. Aku datang cuma buat melihat, tapi sekarang aku sudah ngerti. Kalau begini, konten kita bisa beda. Bukan cuma hiburan, tapi ada maknanya. Kita jaga budaya, jangan lupa juga jaga alam. Iya, aku lihat sendiri lautnya berubah. Kalau alam rusak, budaya juga kehilangan makna. Ingat, berbakti kepada tanah air kita adalah tanggung jawab kita bersama. Aku pulang bukan untuk mengubah desaku, tapi desa yang mengubahku. Aku datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang yang belajar. Selama kalian mau belajar, budaya tidak akan pernah hilang. Jangan tunggu budaya hilang, baru kita mencarinya. Rawat dari sekarang, kecil apapun peran kita. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Pengakuan dari luar. Pangajaluman. Ayo kita satu Tapi kalau akan kita kuat berdiri di tanah sendiri, pasti kita akan kuat dalam menjalani semua proses. Salah. Aduh.